سألت أحبتي ما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa fahma, akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm, waftah alaina bima'rifatil ilm wa zayyin akhlaqana bil ilm ya arhamar rahimin. Qala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi sa'iris salihin, amin. Qala ahlul ilmi, berkata ahli ilmu, yang bagi seyogianya, sepantasnya, lil arus, bagi seorang kemanten, arba'atu asya, yaitu melakukan 4 perkara. Awaluha, pertama dari yang 4 perkara itu, akhdhul yadain, mengambil atau memegang kedua tangan mempelai wanita. Kemudian wasaniha, dan kedua daripada 4 perkara itu, massu sadriha, yaitu menyentuh dadanya. Wathalithuha, dan ketiga takbilul khaddain, yaitu mencium, mengecup kedua pipinya. Warabi'uha, dan keempat qiraatul basmalah, yaitu membaca bismillah inda idkhaliz zakar, ketika si pria, pengantin pria, memasukkan batang zakarnya fil farji, di dalam kemaluan atau di tempat alat vital istrinya. Jadi ini dalam pertemuan yang kelima. Semoga para sahabat pemirsa yang budiman daripada channel Karomah Doa selalu terus dikaruniai kebahagiaan, kesehatan, seluruh juga yang dicintai family. Amin, Allahumma amin. Di sini ada hal-hal yang dinyatakan oleh Kiai Haji Abdullah Fauzi sebagai penulis daripada kitab Fathul Izar ini, hal-hal yang seyogyanya atau sepantasnya atau dianjurkanlah bagi seorang pengantin pria melakukan 4 perkara ini, yaitu ketika ia telah sah di akad, di sini seyogyanya atau sepantasnya ia mengambil kedua tangannya, atau minimal tampakkan keharmonisan, tampakkan rasa saling memiliki,
yaitu dengan mengambil kedua tangannya atau bergandengan, bisa dengan dengan menampakkan hal yang lain selain yang ditulis di sini, tapi pada esensinya yaitu menampakkan keharmonisan dan kekompakan dan menampakkan bahwa dirinya dan pengantin wanitanya itu memang sehati. Jadi dengan melakukan hal-hal yang berikut seperti bergandengan tangan, kemudian kedua di sini dengan menyentuh dadanya, kemudian mengecup kedua pipinya, dan yang keempat memang ini adalah adab di dalam berjima, yaitu membaca bismillah di saat ia hendak berhubungan atau ketika hendak ingin memasukkan batang daripada kemaluannya pada alat vital istrinya. Jadi kita tidak usah malu-malu karena ini adalah pembahasan yang memang fokus dalam masalah bagaimana mendapatkan situasi dan kondisi di dalam persenggamaan dan persetubuhan dengan suami istri yang baik dan bisa mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'a zaujatahu, barang siapa yang mengumpuli atau menyetubuhi zaujatahu, istrinya, indal haidi, di saat haid, faka'annama jama'a ummahu sab'ina marrah, maka seakan-akan ia telah menyetubuhi ibunya sendiri 70 kali. Al-hadis. Jadi ini kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menampakkan bahwa kita sebagai makhluk, utamanya sebagai manusia, telah dikaruniai oleh Allah fitrah atau fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, di mana dengan akal sehat, mindset kita sebenarnya telah mampu untuk menjangkau hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, hal yang tidak pantas dan hal yang pantas dilakukan sebelum agama itu ada. Tidak usah jauh-jauh, ketika Al-Quran memerintahkan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, itu wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu di dalam Al-Quran tidak mendefinisikan apakah al-ihsan, apakah itu yang dinamakan al-fahsya wal munkar, apakah di sana yang dinamakan hal yang baik, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Namun secara fitrah, walaupun jahiliyah yang dihadapi di masa kenabian, mereka mampu menjangkau apa yang dikategorikan baik dan buruk. Dari itu di masa-masa Rasulullah, disiplin fikih itu masih belum ada. Apa yang dikatakan dosa menurut Rasulullah ini adalah ukurannya akal sehat. Ketika Rasulullah ditanyakan mal ismu, apakah yang dimaksud dosa? Wahai Rasulullah, dosa itu kata Rasulullah mahaka fi galbik,
sesuatu yang masih engkau ragukan di hatimu. Wa karihta an yattali'a 'alaikan nas. Dan kamu merasa tidak enak atau merasa malu ketika hal yang kau anggap ragu itu dilakukan di depan orang. Itu sudah bisa dikatakan dosa. Sedangkan yang dikatakan albir wa malbir ya Rasul, apa yang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum, itu tidak ada definisi di dalam Al-Qur'an. Cuman langsung mengerti orang-orang waktu itu dengan fitrah. Jadi akal manusia yang sehat, yang murni, sudah ada bawaan apa yang baik, apa yang buruk. Cuma Al-Quran itu penting adanya karena kadang-kadang akal manusia itu terkontaminasi atau terpengaruh oleh sebuah pengaruh budaya yang kuat melebur, sehingga kadang-kadang ketika hal yang buruk dikatakan baik oleh orang banyak, maka klaim kita pada hal yang buruk itu menjadi baik. Itu diperlukannya ada hidayah yang berupa Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sebagai petunjuk kita hingga hari kiamat. Jadi ketika ditanyakan albirru, apa itu kebaikan Rasulullah? Albirru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Tidak banyak definisi Rasulullah. Sebagaimana ada seorang sahabat, ada seseorang bertamu kepada Rasulullah, kemudian dia mengutarakan bahwa dia sangat senang zina. Maka untuk memberhentikan itu, Rasulullah kembali memakai akal sehat atau mindset fitrah, di mana Rasulullah menjawab, "Atarda dzalika li ummik?" Kata Rasulullah, apakah kamu ridho jika zina itu dilakukan kepada ibumu? Akal sehat manapun tidak akan senang. Walaupun hawa nafsu kita senang melihat orang telanjang atau senang melihat porno, tapi ketika istri kita, anak-anak kita, pasti kita tidak senang. Bahkan tidak ridho melihat istri kita membuka aurat, anak-anak kita membuka aurat. Itu mindset. Itu akal sehat. Sama dengan di sini. Rasulullah menyatakan orang yang bersetubuh dengan istrinya di saat haid. Jadi Rasulullah ingin perbandingan. Rasulullah memang sering ketika menyatakan sesuatu, apakah itu baik atau buruk, maka Rasulullah akan memakai ibarat dan perbandingan-perbandingan agar lebih cepat difahami. Orang yang menyetubuhi istrinya sedang haid, maka Rasulullah mengibaratkannya dengan orang yang menyetubuhi ibunya sendiri 70 kali. Jadi bagaimana mindset atau akal sehat kita? Ya tentu tidak ridho lah. Tentu bejat sekali seseorang yang menyetubuhi ibunya sendiri. Itu sama dengan menyatakan begitu Rasulullah. Jadi ketika orang itu bertanya kepada Rasulullah, saya tidak bisa meninggalkan zina, Rasulullah, saya senang berzina. Rasulullah hanya menjawab, apakah kamu ridho kalau zina itu dilakukan kepada ibumu? Maka setelah itu orang itu berhenti daripada zina. Begitu daripada kalamul hikmah atau kata-kata hikmah yang bisa membuat orang itu atau sahabat itu menjadi sadar akan apa yang ia perbuat. Itu memang keahlian Rasulullah. Jadi tabib, seorang dokter. Au kama qala, atau seperti yang dia dikatakan Rasulullah itu apa ya? Maksudnya di sini walaupun mungkin hadis ini validitasnya atau kesahihannya tidak kuat, tapi secara makna esensi daripada tujuan yang dituju oleh Rasulullah, yaitu bagaimana kita benar-benar menjauhi untuk bersetubuh dengan istri kita di saat haid, maka itu adalah benar. Jadi secara makna ini sahih. Walaupun redaksionalnya atau terserah redaksinya masih diperselisihkan umpama nafisatun dharifah, sebuah masalah yang yang dharifah itu atau kisah yang sangat baik lah.
Su'ila ba'dul masyayikh, sebagian ulama atau sebagian masyayikh ditanyai, ya jelas ditanyai oleh santri-santrinya, an ni'amid dunya, tentang nikmat-nikmat dunia. Kam hiya, berapakah nikmat-nikmat dunia itu? Fa'ajaba, maka sebagian masyayikh atau sebagian ulama itu menjawab, bi annaha katsirah, bahwa hitungan nikmat itu banyak, la yuhsa adaduha, dan tidak bisa dihitung dengan bilangan-bilangan, saking banyaknya nikmat Allah. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu untuk mencapai akhir daripada hitungan itu, tidak akan mampu untuk menjumlahnya daripada hitungan itu. Walakin a'zamuha, kata ba'dul masyayikh ketika menjawab pertanyaan muridnya, akan tetapi paling agungnya nikmat di antara nikmat yang tidak bisa terhitung itu, in hasara fi thalathati asya, yaitu terkumpul atau terintegralisasikan fi thalathati asya, dalam 3 perkara. Jadi nikmat di dunia tidak terhitung, namun paling agungnya nikmat dari sekian nikmat yang tidak terhitung itu ada pada 3 perkara. 1, takbilun nisa walamsuha, mencium istri-istri kita, yang jelas istri. Kalau mencium bukan istri kita itu dosa lah. Mencium istri-istri kita, walamsuha, dan menyentuhnya. Kedua, wa idkhaludz zakar, dan memasukkan alat vital atau batang zakar kita kepada fil farji, di kemaluan istri-istri kita. Qala syair, berkata seorang syair, min bahrir rajas, dari wazan syairan bahar rajas, wa ni'mad dunya thalathun tu'tabar, wa ni'amud dunya thalathun tu'tabar, dan nikmat-nikmat dunia ada 3 yang dianggap, lamsun wa takbilun wa idkhaluz zakar, menyentuh istri, mengecup istri, dan menyetubuhi istri. 3 nikmat itu dari sekian nikmat yang ada adalah nikmat yang terbesar. Ini ekspresi kenikmatan. Jadi daripada ibadah, yang paling enak itu hanya bernikah. Nikah dalam tanda kutip ketika kita sesuaikan dengan hawa nafsu. Jadi pelampiasan, pada intinya saya ingin menitik beratkan bahwa pelampiasan hawa nafsu kita ketika disesuaikan dan diregulasikan sesuai dengan undang-undang syariat, maka justru pelampiasan nafsu akan menjadi sebuah ibadah dan menjadi pahala, di mana ketika pelampiasan nafsu itu di luar daripada undang-undang syariat akan menjadi dosa besar seperti zina, wal a'yadzu billah. Semoga kita dijauhkan dan keturunan kita dari perbuatan ini. Jadi ini adalah sebuah ekspresi kenikmatan. Ada 3, menyentuh istri, mencium atau mengecup istri kita, dan menyetubuhi istri kita. Wa qala akhar, dan berkata ulama yang lain, ni'amud dunya thalathun tuhsaru, nikmat-nikmat dunia ada 3 yang terhitung. Oh, ini bahasa Jawa ini. Demi kulit ngampung karo bareng turu. Ini sama dengan syair sebelumnya, namun ditranslate separuh dari baitnya pada bahasa Jawa. 3 nikmat. Nikmat dunia itu ada 3 yang bisa dihitung atau bisa dirasakan agungnya nikmat.
demik kulit nyentuh istri, ngambung mencium karo bareng turu, yaitu ketiga disetubuhi dengan bersenggama dengan istri. Jadi ini mungkin dulu pertemuan yang kelima daripada pembacaan Fathul Izar, di mana jelas pertama kita dapat mendapat faedah bahwa di dalam ibadah pernikahan itu hikmahnya adalah ketika kita mengikuti syariat, maka sebelumnya adalah dosa besar, dan dengan adanya pernikahan, persetubuhan itu justru menjadi ibadah dan berpahala, dan menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Semoga pertemuan ini juga menjadi bagian sumbangsih untuk dalam masalah membina rumah tangga yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pertemuan yang kelima ini, semoga bermanfaat. Dan pertemuan keenam insyaallah bayanu tadbiril harfi, kita akan sampai untuk menjelaskan bagaimana memanage atau mengatur untuk bersetubuh dan bersenggama dengan istri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.